dengan NPM 2413138. Saya dari Universitas Pulau dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan di sini saya akan membantu menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal matematika dengan menggunakan 3 teori dari Brunner, yaitu yang pertama teori tahap konkret, yang kedua semi konkret, yang ketiga tahap abstrak. Dan di sini sudah terdapat soal. Yang pertama ada 4 soal dan saya akan menggunakan 3 teori tersebut. Yang pertama ada soal 2/3 tambah 1/2. Pertama-tama saya akan menggunakan satu kertas utuh. Di sini saya akan menggunakan satu kertas utuh, lalu melipatnya menjadi 3 bagian. Oke, ini sudah 3 bagian. Karena pada soalnya 2/3, maka saya buka 2 lipatan kertas sehingga terdapat pecahan 2/3. Jadi ini ada 1 dan 2, ini 2/3 dari 3 bagian ini tadi, hitung keseluruhannya, dan ini ada 2 lipatan jadi 2/3. Yang berikut saya ambil satu kertas utuh lagi dan saya melipat menjadi 2 bagian. Dan ini untuk pecahan 1/2. Agar bisa dijumlahkan, maka dari kertas ini kita merubah menjadi yang kita lipat kertas ini menjadi sama, yaitu jadi 6 bagian. Dari 2/3 menjadi 4/6. Maka kita samakan setiap lipatan menjadi 6 bagian lipat. Jadi di sini kita melipat menjadi 6 bagian kertas. Dan pada kertas kedua juga kita melipat menjadi 6 bagian. Jadi dari 2/3 menjadi 4/6. Menjadi 4/6, 2/3 menjadi 4/6, dan 1/2 menjadi 3/4. 3/6. Jadi hasilnya adalah 7/6. Dan menambahkan 7/6, hitunglah kertas yang dilipat. Jadi ini ada 4. Tadi kan diubah menjadi 2/3 menjadi 4/6. Jadi ini ada 4 kertas, 4 lipatan, yaitu 1, 2, 3, 4. Dan ini menjadi 3/6, yaitu 1, 2, 3. Dan hitunglah kertas yang dilipat menjadi 7/6. Pada soal yang kedua, pada tahap konkret juga, yaitu 1/2. 1/3 tambah 1/2. Jadi pertama saya akan menggunakan satu kertas yang utuh. Ini adalah kertas yang utuh. Kemudian satu kertas yang utuh ini dilipat menjadi 3 bagian. Kemudian saya ambil kertas utuh lagi dan dilipat menjadi 2 bagian atau 1/2. Agar bisa dijumlahkan, maka kita samakan menjadi 6 bagian. Maka semuanya akan dilipat menjadi 6 bagian. Oke, ini sudah dapat 6 bagian. Dan kertas 1/2 juga, jadi ini menjadi 2/2, jadi 6 bagian. Lalu 1/3-nya menjadi 8/6. Ini sudah 8/6. Oke, begini kita bilang 8/6. Lalu dijumlahkan dengan 3/6. Oke.
dilipat menjadi 3 bagian. Baik, ini sudah menjadi 3 bagian. Kemudian untuk kertas yang kedua, saya lipat menjadi 2 bagian. Menjadi 1/2. Agar bisa dikurangi, kita samakan menjadi 6 bagian. Jadi dari kertas ini tadi dilipat menjadi 6 bagian, langsung jadi 6 bagian. Kemudian 2/3 dilipat menjadi 4/6. Jadi ini sudah 2/3 menjadi 4/6. Kemudian 4/6 dikurangi 3/6. Atau kertas 1/2 ini tadi berubah menjadi 3/6. Lalu kemudian 4/6 dikurangi 3/6 sehingga hasilnya 1/6. Oke, ini HP unu lolet potong. Oke, pada soal yang nomor 4 terdapat soal 1/2 kurang 1/2/3. Jadi di sini saya akan menggunakan satu kertas itu. Saya akan membuka satu kertas itu. Setelah itu saya lipat menjadi 3 bagian. Ini sudah menjadi 3 bagian. Lalu satu kertas itu lagi dilipat menjadi 2 bagian dan ini menunjukkan 1/2. Lalu saya menunjukkan satu kertas itu lagi yang dilipat menjadi 3 bagian lagi. 3 bagian. Agar bisa dikurangkan, maka saya ubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Setiap kertas samakan menjadi 6 bagian. Oke, ini sudah menjadi 6 bagian atau 6 lipatan. Setelah itu saya samakan menjadi, setelah itu 1/2 menjadi 9/6. Lalu 1/3 menjadi 10/6. Dikurangi dengan, setelah itu 9/6 dikurangi dengan 9/6 dikurangi 10/6 sehingga hasilnya 1/6. Nah, lipatkan 9/6 dan 10/6 menjadi 1/6. Selanjutnya saya akan menggunakan teori Brunner yang kedua, yaitu semi konkret. Jadi di sini kita menggunakan semi konkret, yaitu menggunakan gambar. Berikut kita menggunakan teori yang kedua, yaitu semi konkret. Pada soalnya yaitu 2/3 tambah 1/2. 2/3 tambah 1/2. Di sini kita akan menggambar satu bagian itu. Lalu pada gambar kedua, Ita kita. oke. Ini adalah gambaran 2/3
menggunakan sistem gambar, untuk menggunakan gambar, kita gambar dulu yang kayak pola satu kertas itu, satu gambar itu, ibaratnya ini di satu kertas itu, lalu dibagi menjadi dua bagian dulu, lalu dibagi dua. Pastikan garisnya harus persis. Lalu di setiap pembagian ini harus dibagi. Lalu berikutnya kita tambahkan lagi untuk menjadi satu perpuluhan dengan. Lalu di sini kita ambil garis lurus. Setelah itu di setiap kotak diubah menjadi 8 bagian. Oke, ini sudah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sudah, karena kita harus mengubah dia menjadi 8 per 6. Harus ubah menjadi 8 per 6. Lalu pada garis yang kedua, kita berubah jadi 2 per 1 per 2, 1 per 2, dan garis 1 per 2 ini menjadi 3 bagian. Untuk dijumlahkan, maka itu semua kotak-kotak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini menjadi 11 bagian per 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 per 6. Jadi hasilnya sama dengan 11 per 6 atau 1 5 per 6. Jadi hasilnya sama dengan 11 per 6 atau 5 per 6. Oke, itu untuk nomor 2. Nomor 3, maka ini akan dibagi 2 dan dibagi menjadi 3 bagian. Ini 2 per 3 dan ini menjadi 1 per 2 karena ini tadi 1 per 1 lalu menjadi bagi 2 dan di sini. Terus di sini adalah kotak hasil. Kotak hasilnya menjadi ini menjadi 1 menjadi 6 bagian. Menjadi 6 bagian. Jadi 2 per 3 kurang 1 per 2 sama dengan 1 per 6 dan 1 per 6 ini sama dengan 1 per 6. Lalu soal yang keempat. Lalu soal yang keempat. Yaitu 1 per 2 kurang 1 2 per 3. Yaitu 1 per 2 kurang 1 2 per 3 sama dengan. Oke, pada kertas yang pertama ini adalah 1 kertas itu. Lalu 1 kertas itu ini menjadi dibagi menjadi dibagi menjadi 2 bagian. Lalu di sini menjadi 2 bagian, harus ambil tengah. Ambil bagian ini. Lalu 2 bagian ini diubah menjadi 9 bagian. Oke, ini menjadi 9 bagian, yaitu 9 per 6. Lalu pada kotak ini diubah juga menjadi 9 bagian. Dan di sini menjadi 10 per 6.
10 kotak. Lalu di bawahnya ada kotak hasil. Kotak hasilnya sama dengan 1/6. Oke, ini penjumlahan dari 1/2 kurang 1/2/3 yaitu 1/6. Tahap yang ketiga nih. Oke, yang ketiga kita menjelaskan pengurangan dan penjumlahan menggunakan tahap abstrak, yaitu pada soal nomor 1 terdapat soal 2/3 tambah 1/2. Oke, langkah kerjanya yang pertama 2/3 tambah 1/2 yaitu 2/3 tambah 1/2 sama dengan 4/6 tambah 3/6. Tambah 3/6 dan hasilnya menjadi 7/6 karena pembilang sama dengan pembilang. Soal nomor kedua itu soal yang kedua yaitu 1/3 tambah 1/2. 1/3 tambah 1/2 sama dengan di sini kita harus sederhanakan dulu menjadi 4/3 tambah 1/2. 4/3 tambah 1/2 sama dengan 8/6 tambah 3/6. 8/6 tambah 3/6 sama dengan 11/6. Soal 3. Nomor 3 terdapat soal 2/3 kurang 1/2. 2/3 kurang 1/2 sama dengan langkah kerja yang pertama yaitu 4/6 kurang 3/6 yaitu 4/6 kurang 3/6 sama dengan 1/6. Karena 4 kurang 3 sama dengan 1, penyebut kali penyebut bisa penyebut kali penyebut. Jadi 6. Hasilnya sama dengan 1/6. Yang berikut soal nomor 4. Soal nomor 3, nomor 4 yaitu 1/2 kurang 1/2/3 kurang 1/2/3 sama dengan langkah kerjanya yaitu kita samakan penyebutnya dulu yaitu 2 itu menjadi 3/2. 3/2 tambah dikurangi 5/3 kurang 5/3 sama dengan 9/6 10/6. 6 10 sehingga menjadi hasil lagi menjadi 1/6. Oke teman-teman, jadi ini adalah tahap pengerjaan langkah pengerjaan matematika itu langkah-langkah pengurangan dan penjumlahan matematika menggunakan teori yaitu teori rundown tadi. Pertama teori, kedua tadi menggunakan dan yang ketiga adalah yang kedua tadi semi konkret, yang ketiga adalah abstrak. Jadi sekian video dari saya sampai jumpa.